Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bil qur'ani kasyamsi wa duhaha wa bis sunnati kal qamari idza talaha. Faman sara alaihi masara fi dhaw'in nahari idza jallaha wa man a'rada anhuma sara fi dhulmatil laili idza yaghshaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada wa habibikal mujtaba wa aminika ala wahyis sama wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa bihi muqtada amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat dari Allah dan ketakwaan kita bisa hidup berbahagia di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baru pada akhir abad 19 kita menyadari bahwa manusia dan makhluk hidup lainnya bernafas untuk membantu proses pembakaran makanan menjadi sumber energi. Hal ini ditandai dengan penemuan dari Prout pada tahun 1824 yang membagi nutrisi manusia menjadi 3, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidrat dan lemak berfungsi sebagai sumber energi kita, sementara protein berfungsi sebagai materi penyusun anggota tubuh saat terjadi kerusakan atau disoperasi faal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian dengan berjalannya waktu kita ketahui juga bahwa manusia tidak hanya membutuhkan karbohidrat, lemak, dan vitamin, tetapi juga membutuhkan garam-garaman, mineral, dan juga vitamin. Dan kita ketahui bahwa vitamin ada banyak, ada A, B, C, D, E, dan K. B juga ada banyak. Ternyata ada 4 vitamin yang ketika dikonsumsi oleh manusia namun tidak memiliki lemak, maka vitamin itu akan terbuang sia-sia, tidak bisa dimanfaatkan. Fakir miskin yang jarang atau tidak pernah memakan daging, tentu pertumbuhan dan perkembangannya tidak akan baik. Ketika ada vitamin, yaitu vitamin A, D, E, dan K, dikonsumsi, vitamin itu tidak bermanfaat bagi tubuhnya. Karena itu kita harus memenuhi 3 nutrisi pokok ini, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. 15 abad yang lalu, agama Islam sudah mengisyaratkan pentingnya 3 nutrisi ini. Karbohidrat kita cukupi melalui ibadah zakat fitrah, di mana kita mengeluarkan atau memberikan makanan pokok kita, yaitu beras, untuk orang miskin. Kemudian kebutuhan lemak dan juga protein kita wujudkan dalam bentuk ibadah kurban, dengan menyembelih hewan dan memberikan dagingnya untuk fakir miskin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kurban dalam definisi yang sederhana, atau ibadah kurban dalam definisi yang sederhana, adalah menyembelih hewan-hewan tertentu di waktu tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 kriteria ini kita bisa mengukur apakah kurban yang kita lakukan sudah sah atau belum dan berpahala atau tidak. Yang pertama
adalah penyembelihan hewan tertentu, yang mana agama menetapkan unta, kambing, dan juga sapi atau kerbau sebagai hewan yang disembelih, karena ketiga hewan ini sudah terdomestikkan menjadi hewan ternak, sehingga kita tidak sulit untuk mendapatkan hewan-hewan ini, dan hewan ini tidak akan punah karena sudah terdomestikkan menjadi hewan ternak. Kemudian adanya pembatasan waktu penyembelihan, yaitu pada tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah, menjadikan stok dagingnya melimpah, dan ketika stoknya melimpah, maka kemungkinan pemerataan akan semakin terwujud. Kita bisa bilang bahwa orang miskin, orang fakir yang menerima daging kurban akan sangat banyak karena jatah dagingnya juga banyak, dan kemudian dipotong dalam waktu yang singkat sehingga bisa terdistribusi dengan merata. Kemudian yang ketiga kriterianya adalah bahwa hewan kurban disembelih tujuannya untuk mencari keridhaan Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an nyatakan fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat dan sembelihlah hewan kurban hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an nyatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Bahwa hewan kurban yang kita sembelih, darahnya tumpah ke tanah dan dagingnya diterima oleh fakir miskin. Tidak ada manfaat sedikit pun yang diterima oleh Allah, tidak ada kebaikan sedikit pun yang kita berikan kepada Allah sebagai Tuhan. Tetapi yang kita lakukan adalah ikhtiar kita untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu ingat bahwa kurban jangan hanya dipahami sebagai ritual ibadah, sekedar menyembelih hewan, tetapi ada simbol di sana, ada esensial, ada substansial di sana. Bahwa penyembelihan hewan kurban kita niatkan dan kita mohonkan kepada Allah sebagai penyembelihan sifat kebinatangan kita, di mana kita memiliki nafsu, dan nafsu ini yang berpotensi untuk menjadikan manusia zalim kepada orang lain, untuk menjadikan orang bertikai dengan orang lain karena dia ingin sesuatu, orang lain juga ingin sesuatu. Dan biasanya ketika ada beberapa orang yang menginginkan hal yang sama, bisa muncul konflik, bisa muncul pertikaian. Maka dengan menyembelih kurban kita berharap ada sisi kebinatangan kita yang juga disembelih, sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang bisa mengontrol nafsunya, manusia yang kemudian menjadi makhluk Allah yang dekat, yang bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Maka penyembelihan hewan kurban jangan berhenti pada ritual saja, tetapi pada simbol dan pada substansial. Jangan sampai ada orang beribadah menyembelih kurban bukan hanya satu kambing, beberapa kambing, atau bahkan sapi, tetapi dia tetap korupsi, tetapi dia tetap menyakiti orang lain, menzolimi orang lain, menggibah orang lain, menyakiti orang lain. Maka kurbannya belum masuk pada aspek substansial, esensial, tapi hanya berhenti pada ritual. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Secara kebahasaan kurban diartikan sebagai dekat, yaitu kondisi kita sebagai makhluk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan makna kebahasaan ini kita bisa memahami bahwa kurban bukan hanya menyembelih hewan tertentu. Tentu ini adalah kurban. Tetapi di waktu yang sama, semua perkataan kita, semua perbuatan kita dan aktivitas hati kita ketika kemudian kita lakukan
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sejatinya juga bisa dipahami sebagai kurban. Kita menjadi anak yang berbakti pada orang tua, kita menjadi orang tua yang baik pada anak, kita menjadi pemimpin yang amanah, kita menjadi pedagang yang jujur, kita menjadi karyawan yang bekerja dengan baik, kita menjadi pebisnis yang menjalankan bisnis dengan kriteria yang halal sesuai ajaran agama, kita menjadi warga yang baik, kita menjadi tetangga yang baik. Itu semua bisa dimaknai sebagai kurban dengan penyembelihan hewan yang kita lakukan pada hari ini, dan 3 hari setelahnya kita berharap bahwa kita juga menyembelih aspek atau sisi kebinatangan kita yang menjadikan kita hamba Allah yang lebih baik, lebih bermanfaat, lebih berbahagia dan membahagiakan orang lain. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan keluarga kita hamba-hambanya yang soleh, hamba-hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa memahami ibadah bukan pada aspek ritual saja tetapi pada aspek esensial, maqasid dan seterusnya, dan menjadikan kita juga keluarga kita hamba-hamba yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala al-barrur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyi qadima wa amara ibadahu bis sholati alaihi wa bisalami taslima. Faqala azza min qail inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wansur juyushal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma khudh haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wa ta'adda alaina wa alal muslimin. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma farjan ummati Muhammad. Waqtu bis salamata alaina wa alal musafirin wal hujjaj wal mu'tamirin fi barrika wa bahrika wa jawika min ummati Muhammad. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuril amrikiyin wal israiliyin al kafirin bik. Allahumma zalzilhum. Allahumma zalzilhum. Allahumma zalzilhum wa farriq jam'ahum wansurna alaihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.